Mobil NA sama turbo itu bedanya cuma satu. Yang injektor biasa kita bisa setel langsung ke injektornya pakai modul iDrive. Race itu dia spooling turbo di RPM 2000 dia mulai sampai dengan 4000 terus busnya turun, biasanya begitu. Kalau kita udah pakai piggyback ini, saya mau naik bus plus busnya tuh disetel konstan sampai RPM tertentu. Loh enggak, kalau mau naik bus ya nggak harus ganti intercooler. Halo guys, balik lagi dengan gua Charles Visi Vlogger Kepo. Oke, this is the day guys. Jadi si Snowy, gua lagi main-main sama Snowy lagi sekarang hari libur guys. Dan gua lagi ada di mana? Seperti yang kalian lihat, gua ada di RS Tuning guys. Dan gua excited banget, gua lagi sama Snowy di RS Tuning. Kalian tahu dong mau ngapain? Ya, jadi seperti ngelanjutin video sebelumnya, kemarin kan gua ada ganti open air filter, persiapan buat gua naik piggyback guys. Dan gue piggybacknya pakai Unichip Dastek. Kebetulan ini Unichipnya gue nggak beli baru karena gue pakai dari dulu bekasnya gue pakai di si Bambi alias Brio. Gue waktu itu kan pakai Dastek, gue copot dan gue mau pindahin ke sini guys. Dan gue penasaran sih nanti jadinya race turbo ini kalau didestekin kayak apa. Nah, pokoknya ini gue kemungkinan akan bagi jadi dua part video ini. Part pertama gue pengen interview Ko Rudy ya seputar perdastekan. Jadi gue pengen tahu kalau mobil NA versus mobil turbo didastekin itu bedanya gimana. Nah, gue kepo banget. Gue pengen tanya-tanya sama Ko Rudy kupas tuntas sampai gue ngerti bener. Dan gue punya gue punya list pertanyaannya banyak deh pokoknya deh buat Ko Rudy, untuk Ko Rudy nanti bisa jelasin ke gue. Nanti setelah part pertama beres, baru nanti gue lanjut ke part kedua. Gue baru pasang sekaligus dyno dan tuning. Kira-kira dapat berapa HP guys? Kalian juga penasaran kan? Nah, jadi langsung aja nanti kita kepoin ya. Oke, nah sebelumnya gue pengen kasih tahu kalian apa-apa aja yang mau gue pasang di race turbo gue ini. Yo, lihat yuk. Oke guys, jadi balik lagi kayak dulu gue pasang Dastek di Bambi alias si Brio CVT gue. Nah sekarang gue mau pasang Dastek juga di si Snowy guys, si race turbo gue. Dan apa aja yang mau gue pasang? Yang pertama adalah ini, gue ada Q4 ya. Ini sebenarnya nggak baru-baru banget karena ini bekasnya Brio gue yang dulu gue pakai. Karena udah nggak kepake, jadi gue mau pindahin ke si race. Dan ini menurut Ko Rudy masih bisa dipakai gitu, jadi masih bisa kompatibel ya kan. Terus yang kedua, gue juga punya ini guys, ini alias apa, selektor rotary. Ini juga masih bagus banget ya, masih mulus banget karena gue pakainya nggak terlalu lama. Termasuk perkabelannya juga ini lengkap banget ya. Dan sebenarnya dulu di Brio gua satu lagi ada part, yaitu apa? iDrive guys. Ini iDrive bensin. Jadi waktu itu gua beli iDrive bensin juga. Ini yang model baru juga. Cuman menurut Ko Rudy ini nggak perlu dipakai sih buat si race turbo. Jadi ya udah, ini karena udah kebeli, paling nggak gua simpan dulu aja. Jadi hari ini menunya gua mau pasang Q4 ini guys, sama ini selektor rotarinya. Ya, mana? Nah ini dia. Nah nanti di part 1 ini gue mau korek-korek, mau kupas tuntas, mau ngobrol sama Ko Rudy juga. Kira-kira kalau di Dastek dipasang di turbo, apa aja parameter yang bisa dikulik-kulik. Dan kemarin sempat chatting sama Ko Rudy, katanya HP-nya bisa jauh lebih naik banyak dibanding kalau Dastek di mobil NA guys. Jadi Dastek di mobil turbo itu HP-nya kalau di-tuning benar, itu bisa naiknya berkali-kali lipat dibandingkan dengan kalau Dastek di mobil NA ya. Yaudah nanti Ko Rudy mungkin masih di atas, nanti kalau udah turun kita langsung kepoin. A few moments later. Oke guys, jadi ini sekarang gue lagi sama Ko Rudy. Seperti yang gue bilang, gue akan bikin dua part di dalam konten hari ini sama Ko Rudy dari RS Tuning. Halo Ko Rudy. Halo. Apa kabar? Baik. Ketemu lagi kita Ko Rudy. Jadi terakhir gue ketemu Ko Rudy pas lagi sama Brio ya. Brio sekarang race turbo. Oke Ko Rudy, ini banyak banget pertanyaan dari teman-teman netizen ya. Jadi seputar Dastek. Jadi intinya topiknya hari ini yang gue pengen tanya ke Ko Rudy adalah seputar kita pasang piggyback, dalam hal ini Unichip Dastek, di mesin mobil NA versus mobil turbo. Nih, Ko Rudy, saya udah punya banyak pertanyaan nih. Nah, ini pengen banget gua kepoin, dan teman-teman, ini merupakan ilmu yang sangat berharga. Jadi kalian dengerin baik-baik, nonton sampai habis, guys. Yang pertama nih, Ko Rudy, aku pengen tanya.
Kalau misalnya kita pasang piggyback, sebutlah Q4 ke atas lah ya. Saya nggak bilang Q4 ke bawah, misalnya kayak Q plus segala macam, mungkin yang udah agak lebih jadul. Saya bilang Q4 ke atas deh. Q4 terus ada Unichip X yang terbaru ya. Nah, kalau kita pasang piggyback di mesin mobil NA dengan turbo, itu parameter apa aja yang bisa disetel di turbo, di mesin turbo, tapi nggak bisa ada di mesin mobil NA? Oke. Nah, Mobil NA sama turbo itu bedanya cuma satu. Kalau NA nggak ada busnya. oh oke. Jadi kalau kita pasang unit chip di mobil turbo, Ya. yang udah pasti kita bisa sesuaikan bedanya dengan NA ya kita bisa atur busnya. I see. Kalau NA karena dia nggak ada busnya, namanya normally aspirated engine, ya kita nggak bisa setel busnya karena I dia memang see. nggak ada bus. Tapi secara overall itu sama. Oh, Kita gitu bisa ya. setel ignition timing pengapiannya, kita bisa setel bensinnya. Iya. Untuk yang injektor biasa kita bisa setel langsung ke injektornya pakai modul iDrive. Oke. Kalau yang high pressure sayangnya saat ini belum bisa, tapi lagi di develop untuk high pressure injection kayak CR-V turbo atau Ya. Civic turbo atau race kalau saya nggak salah ingat juga high pressure injection kayak AVW, Oke. Golf, Iya. Scirocco itu high pressure injection belum bisa langsung ke injektor. Jadi dia kalau yang high pressure itu kita main dari high pressure pumpnya bukan injektor. Oh, kalau dulu kan langsung ada injektor driver langsung, makanya bisa install iDrive. Karena ya? itu injektor masih konvensional, masih biasa. Oke, kalau ini berarti kalau high pressure nggak bisa ya? Nggak bisa, paling dia main dari high pressure pumpnya. Oke. Tapi kalau mobil standaran biasanya masih jauh Bisa. lebih dari cukup. I see. Jadi nggak perlu diatur ke sananya. Oke, makanya kenapa race saya ini tadi Rudi rekomendasi iDrive-nya mending nggak usah dipasang. Ya. Ya, jadi pakai Q4-nya aja ya. Ya. Oke. Nah, sekarang buat ngatur busnya sendiri, Rudi. Kalau kita bicara Q4 ya, itu apakah sudah bisa ngatur busnya nggak kita ubah-ubah atau Oke. harus tambah bus kontrol? Ya balik lagi. Jadi lihat lagi mobilnya ini busnya diatur secara manual atau elektrik. Oke. Kalau manual udah pasti butuh solenoid bus control. Oh, kalau manual. Kalau manual. Kalau dia wastegate-nya udah elektrik dan ada solenoid Aktuatornya. vakumnya, itu bisa langsung tanpa ada penambahan modul. Oh gitu. Baik Q4 maupun Q plus maupun Q Sekalipun. itu sama bisa. Bisa ya. Yang ngebedakan itu gampangnya begini. Q4 itu throttle-nya udah include di dalam. Ya, betul. Jadi nggak perlu pakai Gampang, throttle modul gampang bahasa gampangnya jadi gampang di ngerti. Kalau mau lebih technical, optionnya Q4 ini ada dua lebih banyak dari Q plus. ya. Oke. Di mana option yang dua ini yang kita gunakan buat throttle. Sebetulnya buat yang lain pun bisa. Oke. Tapi kebetulan ya karena mobil-mobil sekarang banyakkan drive by wire ya jadi kita masukinnya buat throttle. Jadi kita nggak usah beli Bus modul-modul kontrol lagi nggak perlu ya? Modul-modul lagi. Oh, oke. Jadi cukup enak ya. Jadi kayak race ini udah nggak perlu pakai bus kontrol ya. Langsung Nggak, aja karena dia udah langsung. drive by wire juga ya. Nah, terus gini kok ada pertanyaan lagi begini. Bus turbo ini kan saya nggak tahu lah. Kalau race nanti Rudi bisa cek deh sebelum. Ini kan kebetulan mobilnya belum dyno ya guys dan belum tuning juga baru dipasang. Ini kan saya nggak tahu. Misalnya nih, seandainya nih race itu dia spooling turbo di RPM 2000 dia mulai sampai dengan 4000 terus busnya turun. Biasanya begitu. Nah, pertanyaan saya, kalau kita udah pakai piggyback ini, bisa nggak sih kok saya mau naik bus, plus busnya tuh disetel konstan sampai RPM tertentu. Jadi misalnya tadinya nge-cut-nya tuh 1 bar sampai 4000 RPM. Saya kepengen mau sampai 6000 tuh terus ngisi 1 bar. Bisa nggak kok? Selama turbonya masih mumpuni ya bisa. Oh, selama keong turbonya ya? Oh gitu. Nah, pada saat tuning gitu, Rudi tahu nggak ini mumpuni apa nggak? Ya ketahuan dong. Oh, ketahuan ya? Oh, jadi memang pentingnya kita pakai dustek dan langsung di-tuning di atas mesin dyno adalah gitu ya. Jadi kita tahu persis pada saat di RPM berapa itu udah optimal. Selebihnya dari itu berbahaya buat mesin, kira-kira gitu ya? Menurut, bener nggak? Nggak gini. Gimana? Bus juga untuk mobil bensin itu sangat pengaruh sama oktan. I see, oke. Jadi kita harus tahu ini orang yang bawa mobil ini mereka
bersedia keluarin budget berapa untuk bensin. Oke. Kalau misalkan mereka mau pakai oktan rendah, ya jangan berharap bus tinggi. Oke. Karena dengan bus tinggi bisa aja dia ngelitik kita turunin timingnya. Tapi efek dari turun timing itu adalah EGT yang sangat tinggi. EGT itu exhaust gas temperature. Oh, exhaust gas temperature. Ya. Oke. Dengan exhaust gas temperature yang tinggi, itu beresiko untuk melelehkan piston. Iya, karena terlalu panas. Karena terlalu panas. Dan turbin turbo juga Nggak kuat lama-lama. jadi turun masa pakainya turun. Karena dia misalkan yang mestinya panasnya 800 atau 900, Lebih. dia jadi 1200, 1400. Oke. Kehajar terus lama-lama nggak kuat ya. Iya. Oke. Gitu. Jadi balik lagi oktan yang mau dipakai berapa gitu. Oke. Nah, by the way guys, buat for your info juga, nanti gue mau tuning pakai oktan 92 aja sih kok. Ya, Nah, 92 ya nanti kurang lebih paling naik 30% dari standar, 20-30%. Kalau 98 bisa sampai Amannya nambah sekitar 10% karena kita terus terang belum tahu kekuatan turbo standarnya dia sampai mana. Oke. Nah, satu pertanyaan lagi nih kok. Kalau seandainya saat ini saya pakai Pertamax nih, pada saat Koru Dyno pakai Pertamax, tapi saya mau suatu saat nanti saya pakai Pertabo yang RON 98, bisa nggak dibuatin mappingan yang itu atau harus dengan jam terbang dan jumlah mobil yang kita udah dyno nggak masalah karena kita udah ada data perkiraan antara Pertamax dan Pertamax Turbo ini perbedaan parameternya itu berapa banyak. Oh, soalnya kan nggak bisa langsung dites nih kok, soalnya kan masih pakai Pertamax gitu ya. Oke, jadi boleh nih kok nanti satu mapping saya pengen pakai Pertabo deh yang paling pol-polnya deh gitu. Jadi aman. Nah, terus nanti kalau tadi kan udah kejawab juga busnya bisa naik sampai berapa, kalau internalnya masih stok semua gitu nanti dicoba berarti ya kok ya pada saat di running ya. Nah, terus ada pertanyaan lagi begini kok. Naik bus itu apakah harus ganti intercooler nggak? Ya itu dua hal yang berbeda ya. Dua hal berbeda. Kalau ditanya begitu ya jawabannya enggak. Nggak perlu ya? Loh enggak, kalau mau naik bus ya nggak harus ganti intercooler. Nggak ada perkataan kalau mau naik bus harus ganti intercooler, itu dua hal yang berbeda. Kalau mau naik bus ya naik aja bus. Karena ada statement nih kok, aku pernah dengar nih. Jadi bilang begini, bro, lu kalau udah naik bus kayak gitu intercooler ganti juga dong, biar lebih dingin ya gitu. Ya itu kan dua hal yang berbeda. Ya? Naik lebih bus sama mau lebih dingin itu dua hal yang berbeda. Oke. Gitu, dan jadi nggak ada sangkut pautnya ya. Kita tahu dari mana intercooler itu kurang gede, kita tahu dari mana. Kita nggak tahu, kecuali kalau kita pasang alat. Kita pasang temperatur sebetulnya, sensor temperatur di outlet dari turbo masuk ke intercooler. Ya. Kita pasang temperatur. Ya. Kita gas. Oke. Sambil ditiup blower. Iya. Satu lagi temperaturnya kita pasang setelah outlet intercooler menuju throttle. Oke. Dites tuh di tes temperaturnya beda berapa. Oke. Kita gedein. Berubahnya berapa banyak. Oke. I see. Gitu. Karena begini, kita harus melihat kemampuan turbonya juga. Ya. Turbo ini dia semua yang namanya barang mekanikal itu ada limitasi. Dalam artian limitasi karena diameternya tertentu. Ya. Misalkan AR45 misalkan. Ya. Atau AR43. Nah, dengan AR yang segitu, volume udara, kemampuan turbo untuk memanfaatkan volume udara, Ya. itu ada limitasinya. Oh. Nah, dengan kita gedein intercooler, jadi ngeblong dong. malah Logikanya. dia jadi ngelek. Itu pertanyaan selanjutnya. Begitu. Rudi. Karena Betul banget. udaranya dia kan nggak berubah. Maksudnya turbonya misalkan kalau ini apalagi ya untuk race 1200 pasti turbonya kecil. 1000. Ya pas 1000 dia pasti kecil. turbonya Reongnya kecil. Iya. Nah, volume dengan terbatasnya volume yang dihasilkan sama turbo ini dipampatkan. Iya. Ininya kita gedein, volumenya sama, pressure-nya drop. Pressure-nya drop. Oke, logikanya gue dapet. Ya.
Gitu. Jadi harus lihat lagi min plusnya sampai I semana. see. Lain cerita kalau kita mau modifikasi pol-polan. I see. Turbo kita pakai segede Gedein. mungkin, Iya. intercooler nggak mungkin kecil karena Iya. udara yang kita pampatkan ini jauh Gede, lebih besar. besar. Ya otomatis kita harus besarin juga. Oh, ngerti. Gitu. Tapi kalau untuk mobil harian, mau naik bus harus ganti intercooler, saya nggak setuju dengan pernyataan itu karena dua hal yang berbeda. I see. Orang pabrik itu nggak sebodoh itu untuk menentukan bahwa size intercooler di mobil itu sebesar yang sekarang dipasang. I Mereka see. udah melakukan research. I see. Kita kadang jangan lebih pintar dari orang pabrik. Nah, karena kalau Betul, kita betul, lebih pintar, kita yang di sana, dia yang pakai mobil. Iya bener. Jadi Gua setuju semua banget. itu ada reasonnya. Iya. Kenapa itu ditaruh di situ? Segitu dan segitu ukuran intercoolernya. Kenapa ya. segitu ukuran intercoolernya? Itu pasti ada. Begitu digedein terlalu gede banget pun dengan Nggak bisa, turbo kecil bisa nggak jadi bisa turbo karena ada limitasi. Udah Iya, pasti kalau pasti digedein nge-lag, ya. turbo lag-nya pasti lebih berasa. Jadi kita udah masuk RPM berapa tuh turbo belum spooling gitu ya kok ya? Ya, jadi yang mestinya dia full boost di 2500 misalkan. Iya. Kita ganti intercoolernya nambah Gede. 10%. Iya. Biasanya kalau turbonya udah pas dengan komposisi cc-nya, Iya. AR diameter turbo dengan cc-nya, Iya. itu bergeser juga mungkin sekitar 5-10% naik RPM. I see. Tapi yang kita nggak tahu plusnya, Oke. dengan penambahan 10% ini dinginnya ini bertambah sih? berapa persen? Seberapa Lalu sih? dia Bener. menaikkan HP berapa persen? Nah ini yang kita harus tentukan, harus kita hitung untuk penggantian intercooler I see. Jadi ini. nggak sembarang ya? Enggak. Main langsung, lu mau naik bus nanti intercoolernya kurang Enggak gede, begitu, bener. enggak begitu. Malah bisa turbo lag ya. Iya, enggak Wah, begitu. thank you banget Korit. Ini bener-bener yang selama ini gue tanyain sih Korit. Gitu. Nah, Enggak thank you banget, begitu. thank you banget. Ini kepake banget nih ilmunya guys. Nah, satu lagi nih, kita intercooler udah bicara ya, terus kita bicara parameter, kita udah bicara. Nah, sekarang apa namanya? Intake open air filter. Jadi gini, kalau bicara mobil NA, terutama kayak di CVT kayak Brio saya dulu, saya kan pakai apa open air filter. Nah, lebih berpengaruh mana open air filter di mobil NA CVT kayak Brio saya dulu atau di race turbo gini? Lebih maksimal mana nanti kalau pas kita mau dapetin HP sama torsi yang lebih maksimal? Mending open air atau closed box lah? Pertanyaan singkatnya gitu deh, Korut, buat mobil turbo ya. Satu yang nggak bisa dibantah, closed box sama open filter, baik di NA maupun di turbo, Ya, pasti lebih bagus open filter. serius, Korut. Pasti. Netizen pada bilang, wah mobil lu boyok bro, kalau pakai CVT terus matic lagi, terus open air. Tergantung sudut tuningan, bener gak, Korut? Enggak, jadi tergantung. Jadi begini, ini kita ngomong lebih technical lagi ya. Ya. Untuk NA dulu. Ya, Oke. Dengan misalkan kapasitas yang kita ngomong Brio dengan misalkan 1200. ya, Dari pabrik dia udah kasih misalkan hose karetnya atau pipa plastiknya ukurannya 1,5 inci. ya. Dia udah ada alasan kenapa apa namanya ukuran pipanya kenapa 1,5 inci. Oke. Karena kalau mungkin dia lebih besar dari 1,5 inci, udara yang dibutuhkan itu udah melewati limitnya. Jadi udah banyak udara yang nggak kepake. I see, oke. Gitu. Nah, yang kadang kita lupa ini, kenapa kita nggak coba pipanya ini kita buat dengan standar, Iya. ujungnya kita buka. Oh, Nah, ujungnya digedein. kalau saya dyno, jangan kita ngomong gede. Sebetulnya dengan ukuran yang sama, dengan box yang ditutup sama open yang filter itu udah jauh debit udaranya. Dan pasti lebih bagus open air. Apalagi di turbo ya. Lebih kerasa lagi, benar nggak? Jadi ya kurang lebih sebetulnya sama prinsipnya. ya? Oke. Iya. Udara segar udara fresh air yang masuk Iya. itu sebetulnya boleh dibilang lebih banyak, lebih baik selama udara itu nggak panas, jadi udara yang masuk Udara ini nggak merugikan mesin. Iya. Kecuali dia ngisepnya udara banget gitu ya. Iya, kalau panas banget lain cerita. Oke. Jadi kembali lagi, open air tetap lebih rekomen lah ya kalau Iya. buat lebih ini ya.
Oke, paling sih gitu aja sih Korot. Dan terakhir nanti paling kalau kita bicara berapa sih race mentoknya, ini kan race standar ya, internal juga standar. Saya cuman ganti open air filter sama full exhaust systemnya udah pakai full juga. Nanti kita pengen lihat sampai berapa dia boostnya kuat. Mungkin itu lebih ke ini kali ya, lebih ke pas pada saat tuning aja ya. Iya. Kita tahunya boost standar berapa, terus kuatnya sampai di berapa ya. Dan kembali lagi, tadi kalau misalnya dia cut-nya dia di RPM 4000 mau ditambahin sampai jadi 6000, nanti juga di atas mesin dyno kita baru tahu ya hasilnya ya. Benar ya Korot ya? Gitu ya. Oke, sip deh. Oke, kalau dari pertanyaan sih kayaknya kurang lebih sih itu aja sih Korot. Jadi ini rasanya udah cukup menjawab dari pertanyaan beberapa teman-teman netizen. Thank you banget loh Korot loh. Jadi langsung aja sekarang kita gaspol naik dustek buat di restore saya Korot ya. Thank you banget nih Korot buat ilmunya. Ini ilmu yang nggak terlalu lama tapi ini berharga banget guys. Jadi kalian semoga bermanfaat buat kalian. Thank you banget Korot. Sip. Sukses selalu buat RS Tuning. Thank you Korot. Thank you. Oke guys, jadi itu akhir dari vlog gua part yang pertama. Jadi kalau kalian tadi udah dengerin, itu bener-bener apa ya? Bener-bener full of pengetahuan. Nah, dan ini harganya mahal guys ya. Jadi semoga konten gue ini bener-bener bisa bermanfaat buat kalian, terutama kalian yang mau pasang piggyback dan khususnya di mobil turbo, ya kan? Mantap. Oke, so sekian dulu vlog part 1 ini guys. Jangan lupa like dan subscribe supaya gue tetap semangat lagi bikin konten-konten yang seru lagi buat kalian semua ya. Oke, sekarang kita lanjut masuk ke vlog yang part 2. Kalian stay tune aja. Kita akan pasang dustek di si Snowy dan kita mau lihat setelah dipasangin dustek hasilnya jadi berapa HP dan torsinya berapa ya guys. Oke? So keep safe, stay healthy and see you guys in the next vlog. Bye. Kenceng juga ya mobil kecil gini ya.